Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah tentang emansipasi dari masa Kartini hingga masa kini. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, hari ini di edisi Kartini Chic, saya kedatangan seorang tamu istimewa. Ini teman lama juga, kenalnya tuh di masa saya juga bekerja di sebuah media cetak. Dan hari ini tuh ngobrolnya akan seru banget kayaknya ya. Jadi sore ini saya sudah bersama Mbak Chani. Ya ampun. Selamat datang di Jenggun. Jenggun ini seneng banget deh gue Ya, diundang tapi aku tidak kesini. berkonde. Nah itu kenapa? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Jadi apa kabar? Baik dong, baik banget, Terus sibuk senang. apa sih sekarang? Never been happier than this. Banyak sih yang masih nulis, masih jadi ghostwriter, masih gue lagi nyiapin buku ya nggak kelar-kelar sampai penerbit Ya gue akhirnya udah nggak nanya. Udah bosen kali Udah bosen nanya. penerbitnya. Ayo jadinya mana, jadinya udah mana. tahu gitu kan ya udah. Tapi itu masih dalam list gue. Terus kemarin sempet karena gue sangat concern pada digital. Karena gini, digital media itu menurut gue the new weapon lah buat lo menyampaikan gagasan, juga perlawanan misalnya kayak gitu. Yeah. Nah itulah. Jadi gue menekuni itu, gue juga dan gue membuktikan beberapa hal lah di situ bahwa ketika lo mau menyampaikan sesuatu yang lo anggap penting, ada value yang lo anggap penting, itu bisa menggunakan medsos. Nah karena itulah kemudian juga gue mengerjakan menjadi konsultan untuk beberapa orang lah untuk medsosnya, agar nggak cuma gambar cakep tapi juga ada nilai di situ. Gitulah. Ya ampun. Gitu. Preaching. Ya ampun. Iya aku sempat lihat tuh di Instagram. Dia kayaknya nih agak rada-rada udah mulai agak-agak jadi motivator ya. Untuk perempuan-perempuan ya kayaknya ya. Perempuan, itu. gue concern gue perempuan 20 tahun terakhir, 25-an tahun terakhir. Concern gue gitu. perempuan. Nih kita ngomongin dulu soal masa-masa dari Mbak Cenil jadi seorang pemimpin ya di media cetak. Dari apa yang pertama dulu? Kawanku. Berapa tahun di Kawanku? Gue di Kawanku dari tahun 94, Nek. Itu langsung jadi editor in chief atau bertahap dulu? Itu dari reporter. Reporter masih bawa matahari banget gue itu. Karena baru lulus kuliah, terus itu belum digital banget ya, maksudnya cetak juga masih belum yang ribet-ribet lah ya. Masih pakai Polaroid nggak sih itu 94 tuh? Belum digital lah semua. Belum digital. Kalau Polaroid kan mahal ya, Nek. Jadi kalau Polaroid cuman buat tes foto doang, kalau pemotretan ya masih pakai itu. Tapi kalau liputan kan ya pakai ngambil selongsong film lah. Iya, yang masih pakai yang cetak negatif. Cetak negatif. Kenzo nggak ngerti loh, Mbak. Negatif film tuh kayak apa zaman dulu? Kalau lo motret terus belakangnya lupa kurang neken, kebakar semua ya kan? Ya kan? Nangis gak lo? Kamera itu tuh, aduh gimana gue mesti mengulang itu. Nah dari situ, dari reporter terus naik. Sampailah di tahta tertinggi itu. Sebagai pemimpin redaksi. Terus dari situ kemudian ada majalah baru ada majalah baru mau terbit, masih di Gramedia juga, di Kompas Gramedia. Terus abis itu gue iseng-iseng, gue boleh ikutan nggak gitu. Terus nggak taunya gue jadi disuruh pegang, dan akhirnya gue pegang majalah Chic. Majalah Chic itu, nah itu jadi kayak kakaknya Kawanku kan majalah remaja ya, remaja perempuan. Chic itu kira-kira pekerja muda lah. Spesifik perempuan ya Kawanku tuh. Aku tuh sempat baca loh Kawanku awal-awal, edisi awal. Berubah menjadi tahun majalah 80-an. Itu masih unisex. Masih unisex. Majalah perempuan itu tahun 96. Mulainya 96. Nah semua itu punya cita-cita gitu loh. Jadi kayak kalau Kawanku itu bayangannya adalah
kan itu untuk anak kita tuh core-nya tuh anak-anak SMP. Hmm. Jadi kita bilangnya gini, ini kira-kira nih anak-anak ini nih yang sekarang umur 15 tahun, 10-20 tahun lagi dia mau jadi apa? Hmm. Kalau dia itu mah yang kita vision itu adalah 10-20 tahun lagi, ini perempuan harus jadi apa untuk negara lah kira-kira gitu. Sehingga anak-anak ini mesti dikasih tahu apa, mesti dibentuk jadi seperti apa, mesti diajarin apa kira-kira gitu. Jadi isi majalahnya itu kira-kira kayak gitu. Nah, pas di Chic juga gitu. Di Chic ini kan pekerja awal. Oke, berarti ini dia 10-20 tahun lagi tuh akan jadi apa? Bayangannya perempuan macam apa sih yang akan membuat Indonesia akan jadi lebih baik atau Bukan Indonesia? perempuan yang masuk di dapur aja ya? Enggak, karena nah itu gue itu ya kalau soal itu tuh gue punya apa kayak gini. Kayak kodrat. Nah, tuh orang suka bilang gitu kan kodrat Ya perempuan itu, tuh di dapur kodrat gitu kan ya. perempuan itu selalu di dapur. Padahal yang namanya kodrat perempuan itu adalah punya rahim, melahirkan Ya. dan bisa menyusui. Itu kodratnya cuma itu, bukan cuma ya. Kodratnya adalah itu. Di luar itu tuh bebas gender. Gitu. Nah, yang membuat perempuan kodrat perempuan itu masuk dapur itu kultur. Gitu. Nah, habis dari Chic, berapa tahun tuh di Chic sebagai itu langsung jadi editor in chief atau Iya. langsung? Karena disuruh Oh ya, pegang kan itu. udah dari kawanku ya. Disuruh pegang itu tahun 2005. Itu tahun 2005 sampai 2010 apa 2011 ya. Karena kemudian 2009 gue disuruh pegang More Indonesia. Nah, itu kan preparationnya agak ribet karena majalah license ya, jadi mesti berangkat ke sana. ke New York, ke New York ya. New York. Asik ya ke New York. Nah, ini kan semua dari perjalanan karirnya Mbak Cenil dari kawanku, kemudian ke Chic, kemudian akhirnya ke More. Menduduki strata tertinggi dalam ke media cetak sebagai pemimpin redaksi. Berarti kan punya tim lah di bawah ya kan. Nah, notabene kan campur ya, ada perempuan, ada laki-laki gitu. Nah, how you memimpin mereka? Gue tuh sangat secara ya wartawan gitu. Dan gue tuh nggak suka hierarki pada dasarnya. Dan gue sangat seneng bercanda. Tontonan gue di reels gue aja anjing, kucing, dan komedi. Ya. Dah. Kan miara kucing. Ya. Sama kayak aku. Oh ya. Berapa banyak? 30-an lah. Ih, hampir sama kayak aku ya. Oh ya? Aduh. Mahal ya, Nek. Bukan lagi. Gitu deh. Nah. Terus gimana jadi, cara memimpinnya kalau nggak suka hierarki? Temen. Jadi gini, gue tuh bisa. Karena gini, kalau gue itu percaya bahwa semua orang akan tahu tugasnya kalau dikasih tahu tugasnya. Dan bahwa setiap orang punya tugas yang akan berpengaruh pada orang lain gitu. Nah, jadi kayak misalnya gue kan mau mengorkestrasi supaya semuanya berjalan. Jadi betul. Ya kan mulai dari gagasan di ruang rapat sampai itu menjadi majalah yang terbit di ujung sana gitu. Sampai diterima oleh pembaca. Dan ketika diterima pembaca pun tetap tanggung jawab gue kan. Pembaca senang apa enggak? Beli apa enggak? Yang gitu-gitu tetap jadi tanggung jawab kan. Jadi kayak gitulah. Nah, jadi kalau proses seperti itu kan diterangkan ke semua orang. Semua orang memahami bahwa emang gue tuh nggak ada yang nggak ada sekrup yang nggak penting. Ya kan semuanya penting. Cuma memang itu berhasil gue lakukan di kawanku karena pada saat proses rekrutmennya pun gue sangat spesifik, gue perlu orang yang jenisnya kayak gini. Jadi begitu masuk tipikal orangnya gitu. Jadi itu yang gue ngerasa itu gue paling asik tuh yang di pas kawanku. Nah, pas yang di Chic itu kan timnya udah jadi sebetulnya. Jadi gue masuk di situ. Pada akhirnya asik juga gitu karena semua orang sudah lebih dewasa di situ. Udah anak-anak lama. Gitu. Jadi lebih udah tahu mesti ngapain, udah bisa ngatur tanpa sendiri. Tanpa perlu lu mesti begini enggak, gitu ya. Itu hanya terjadi di ruang rapat. Oh, oke. Gitu. Karena kalau di ruang rapat kan begitu temanya apa, yang harus lama adalah mengolah ide. Itu harus lama. Begitu detail, ya udah masing-masing ada editornya. Jadi gue nggak ikut
campur untuk hal detail gitu. Jadi lebih ke terakhirnya aja Iya. ya, ketika sudah jadi mocap. Iya, jadi udah, jadi gue paling akan ngelihat ini kenapa gini, ini kenapa gitu. Kalau ada yang bisa diganti, diganti dan kayak gitu. Dan semua orang dengan lekas itu langsung, oh iya emang mesti diganti yang ini gitu. Oh ya, yang itu mesti enggak kayak gitu. Nah, Tapi ada perdebatan nggak ketika Mbak Chen ngomong, oh yang ini mesti diganti gitu? Kan pasti kan ada. nanya, kenapa Mbak? Kalau ini kan udah begini gitu. Itu Ada. kan pasti terjadi gitu. Berantem di ruang rapat sih biasa. Ya itu sampai ada yang legend banget, siram-siraman milkshake strawberry itu biasa. Serius? Pernah terjadi itu dulu. Kenapa? Ya biasalah ya berantem beneran gitu. Tapi ya setelah itu keluar dari ruang rapat ya Redaksi udah nih. editor ya. Oh mati lu. Abis itu oke, ya udah ini makan siang yuk. Makan siang ya makan siang bareng. Ya sempat ada yang sempat marah banget berapa hari, tapi abis itu ya udah. Tapi ya pertengkaran di ruang rapat tuh kan biasa kan. Biasa banget lah gitu. Dan itu harus dilakukan. Berdebat dan agree to disagree tuh ya nggak apa-apa gitu. Nah, ya balik lagi ini kan ngomongin secara kultur Indonesia ya. Ketika memimpin di kawanku di Cik dan Mor, itu kan pasti ada yang laki-laki kan. Mereka merasa ini nggak sih, duh bos gue nih, editor-in-chief gue cewek nih, ntar pasti ribet nih. Enggak sih, atau mungkin juga karena gue perempuan jadi-jadian kali ya. Enggak tahu juga gue. Gue tuh suka nggak dianggap perempuan. Situ perempuan jadi-jadian, saya laki-laki jadi-jadian maksudnya. Astaga. Iya, gue suka nggak dianggap perempuan juga, tapi nggak gitu. Karena gue percaya, gini, sebetulnya kan ada budaya kita ya, itu mengenal 5 gender. Itu udah umurnya udah panjang sekali. Apa aja? Perempuan dalam tubuh perempuan, laki-laki dalam tubuh laki-laki, perempuan dalam tubuh laki-laki, laki-laki dalam tubuh perempuan, dan yang non-binary. Emang itu udah ada Mbak? Ada. Bukan baru kan kalau dilihat kan kayaknya lagi booming tuh sekarang nih ya. Ini beneran nih, ini yang aku tahu nih ya, yang Guni tahu tuh bahwa ya kok gue baru tahu ada non-binary, ada apa-apa tuh sekarang gara-gara nonton Queer Eye. Karena si Jonathan itu men-statement bahwa dia non-binary. Tapi ternyata di Indonesia tuh ada. Tapi kenapa tidak pernah terekspos? Dan itu di seluruh dunia, cuman gue nggak bisa nyebut ya. Itu ada di beberapa tempat yang mengenal itu. Nah kenapa dan di kita tuh mengenal itu? Tapi kan tidak pernah Enggak. Jadi karena balik lagi karena kultur itu. Jadi kultur timur harus sopan, harus ini. Enggak sih itu. Karena gini emang kurang pengetahuan aja. Kalau gue sih lebih sesimpel itu ya, karena sebetulnya di kultur ini, gue lupa ya di persisnya di mana, entah Toraja atau di mana, gue lupa persisnya tempat. Tapi ini adalah sebuah kultur yang umurnya sudah sangat panjang dan yang baru tahu lah aku. Dan non-binary ini biasanya itu kastanya paling tinggi. Bisu. Sulawesi Selatan. Oh, bisu, dia di atas. Dia tuh sudah lepas dari duniawi banget gitu. Bisu, maksud biksu, ya. Biksu? Ya. Bisu. Bisu. Bisu say bisu. Oh, oke. Itu adalah suku atau strata. Di posisi. Oh. Posisi. Tapi laki-laki atau dia bisa perempuan, bisa laki. Oh, tapi dia non-binary. Oke. Jadi dia ya udah mau laki mau perempuan ya udah ini gue gitu ya kan. Iya. Oh, gitu. Dia jadi gitulah. Dan itu udah jadi pemimpin. Dia tuh kayak orang yang tempat bertanya atau orang yang punya say, itu punya otoritas. Kayak council gitu ya. Bisa jadi, gue nggak tahu persis ya. Gue nggak tahu persis. Gue cuman tahu berhenti sependek yang gue tahu cuman sampai situ. Baru tahu lah aku di Indonesia tuh ada itu. Ada. Dan nggak cuman di Indonesia. Ya kalau perempuan dalam tubuh perempuan, laki dalam tubuh laki, perempuan dalam tubuh. Perempuan dalam tubuh perempuan, perempuan dalam tubuh laki, laki dalam tubuh laki, laki dalam tubuh perempuan. Ya kalau perempuan dalam tubuh laki yang kita kenal sekarang lah, mungkin ada transgender, trans perempuan, ada trans. Jadi secara tubuh, misalnya gini, secara tubuh gue perempuan, tapi gue yakin gue laki. Ya. Misalnya gitu kan. Ya itu yang kemudian terjadilah transgender itu. Iya, kan. bisa tinggal keputusan dia ya mau mengubah dirinya apa enggak. Jadi apa itu ya kayak anaknya share kan gitu. Dari perempuan menjadi laki kan.
Oh iya iya. Si itu, ya itulah namanya. Nah, Siapa sih? terus sekarang setelah tidak ada di dunia cetak lagi, kan tadi katanya jadi penulis hantu, Mm-mm. kemudian sibuk jadi apa tuh konsultan untuk media Mm-mm, sosial. mm-mm. Terus kan aku tuh sempet lihat tuh ada yang di Instagram podcast Kesandung Kawin Oh itu. iya. Itu ceritain tentang apa? Ya ampun, ada orang mau kawin ke sandung-sandung. Nah, itu seru deh. Bukan seru sih. Itu berawal dari eh pada saat itu gue lagi awal baru aja beres bangkit dari patah hati. Apa yang Karena terjadi? Ya ampun. laki gue pacaran sama teman baik gue gitulah, biasalah ya gitu. Terus abis itu akhirnya dia meninggalkan rumah. Terus ini pertama kali sih gue ngomong di Aku gitu. mendapat kehormatan. Oh my goodness. Nah terus waktu itu gue ketemu sahabat gue. Jadi itu sebetulnya dia adalah sahabat kami sebenarnya. Sahabat gue sama mantan laki gue itu gitu. Terus bersama dia, terus gue akhirnya jadi dia kayak nemenin gue banget lah ya gitu. Pada pasca gue akhirnya mampu bangkit sendiri, itu gue butuh waktu sekitar 3-4 bulan lah ya untuk berdiri bener gitu. Dan ketemu orang lain gitu, ketemu orang. Nah abis itu dia bilang, udah bikin apaan kayak gitu. Nah itu Wita yang bilang, si sahabat kami itu. Dia bilang, udah lu bikin apaan kayak gitu. Ya udah bikin apa yuk. Dia memang punya cita-cita pengen bikin podcast dan lain-lain gitu. Nah ya udah yuk kita bikin. Dia udah gue bilang tentang pernikahan aja, karena gue mau bikin buku soal itu. Karena buat gue healing yang paling sempurna adalah ketika lo mengeluarkannya dalam bentuk yang lo bisa. Entah ngomong, entah nulis, entah apa gitu. Jadi yang keahlian lo lah gitu. Oh ya udah, gue mau bikin buku dan gue udah riset. Dan akhirnya gue udah bikin rangkaian riset, gue udah wawancara sekitar. Ini buku yang tadi yang belum jadi itu yang editor gue udah udah gitu. Gramedia? Enggak, bukan. Oh. Nah terus jadi abis itu akhirnya keluarlah namanya apa? Terus gue bilang Kesandung Kawin. Kenapa Kesandung Kawin? Karena dari hasil temuan gue, tidak ada satupun pernikahan yang mulus. Gak ada. Itu mitos. Pastinya. Pasti itu dangdung. Tapi tinggal gimana gini, kayak gini. Lo jatuh terpuruk itu niscaya, pasti. Tapi bangkit berdiri ngelawan itu adalah pilihan. Gitu. Jadi perkawinan yang langgeng itu adalah ketika kedua belah pihak dua-duanya berdiri bangkit dan melawan. Ayo gak bisa sendiri tuh gak ya. Nggak bisa. Yang pernah aku bahas sama Ardi waktu itu, si bapak produserku itu ngobrol soal kenapa sampai sekarang ada yang nggak, ya dia ngobrol sama teman-temannya bahwa itu sampai ada satu titik yang temennya tuh sudah mau berpisah gitu. Karena memang yang sekarang terjadi itu kayak perkawinan itu bukan masalah give and take, tapi masalahnya tuh give doang. Lo tuh harusnya ngasih doang. Karena kalau kedua belah pihak saling ngasih, keduanya kan saling ngasih kan dapat. Jadi karena kalau give and take itu lo ada usaha untuk minta. Jadi nggak boleh give and take. Enggak. Harus give. Nah, ini gini sih, perkawinan sama kayak sekolah, sama kayak kerja. Itu kan kesepakatan. Di awal kesepakatannya apa? Kita maunya gimana nih? Jadi semuanya tuh benar-benar dibahas sampai ke hal-hal yang paling masa gituan aja dibahas sih gitu. Kayak ntar dulu nih, itu anak suruh tutup kuping. Itu kayak misalnya sampai gaya apa yang lo seneng di tempat tidur. Sampai kayak gitu. Kalau enggak, maka itu penuh asumsi. Karena asumsi itu dua hal yang menurut gue nih paling jahat dalam sebuah hubungan maupun dalam pekerjaan maupun dalam apapun. Dua hal. Pertama ego, kedua asumsi. Menurut gue tuh dua ini nih jahat. Apalagi kalau udah dua combo, kelar loh. Ya, tapi balik lagi gini ya. Ini kan maksudnya kalau lu menikah itu kan harus, ya tadi Mbak Cenil bilang harus give, nggak bisa take and give gitu ya. Nah, pada ini kita ngomongin soal emansipasi nih ya. Masih perlu nggak nih kayak dulu tuh kan ya kayak waktu eranya Kartini kan dia
pengen ya kayak tadi perempuan pengen maju gitu misalnya. Mbak Cenil bilang bahwa nggak suka hierarki tapi yang penting kayak teman aja gitu ya. Nah, Kartini itu kan dipingit, kemudian tiba-tiba dia harus dipaksa menikah, dijodohkan dengan orang yang telah beristri banyak gitu kan. Dan ya aku nggak tahu pada masa itu apakah dia menentang atau dia menerima itu gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya akhirnya kan dia juga tetap menikah dengan Bupati Rembang itu gitu. Nah, ada nggak korelasi yang Mbak Cenil lihat di era Kartini yang setahu Mbak Cenil masih ada di zaman sekarang? Soal apa nih? Soal jodoh-jodohan? Jodoh, pernikahan, ya kayak tadi kesandung kawin itu. Ya kan kalau pernikahan bisnis banyak lah. Ya kan? Nah, Ye tahu lah ya. Mau kita bahas? Oh enggak. Janganlah. Di pernikahan bisnis mah banyak. Dan itu berjalan langgeng sebagai sebuah pernikahan. Tapi kan tetap ada up and down dong pastinya. Kan pernikahan bisnis. Kalau pernikahan bisnis tidak menyertakan rasa. Serius? Barangkali nantinya akan ada, tapi setahu gue dari awal kesepakatannya adalah bahwa ini ada dua orang yang dikawinkan demi perusahaan ini kawin gitu. Pernikahan bisnis. Kartini bisa disebut pernikahan bisnis nggak? Gini, konteksnya adalah pada saat itu perempuan nggak punya say atas dirinya, nggak punya keputusan atas dirinya, sehingga kalau ngomong fair apa nggak fair dalam konteks saat itu ya begitu semua pihak bersepakat maka itu fair dalam konteks saat itu. Nah kita kan ngeliatnya sekarang nih, kok mau gitu. Nah cuma ternyata kalau yang gue lihat nih terlepas dari apakah gue melihat yang kayak gitu di saat ini gitu ya. Tapi kalau yang gue lihat adalah Kartini itu orang yang merdeka. Kenapa? Dia tuh merdeka di kepalanya, merdeka di perasaannya. Dia merdeka. Itu terlepas dari keputusan dia ngikut bapaknya untuk kawin sama. Ya karena tadi aku gitu. sempat baca juga kan sebelum kesini gitu bahwa keputusan Kartini yang seperti itu ada pro dan kontra. Ya kan kalau dari sisi yang pro Kartini ya begini gitu. Tapi kalau yang kontra kan masa kok lu akhirnya menyetujui juga dengan poligami itu kan. Iya. Ya, karena kalau dalam konteks saat itu ya itu as is aja gitu. As is gitu. Namun ketika perempuan lain pada zamannya nggak mikir bahwa ini adalah sesuatu yang nggak tepat atau bahwa perempuan juga punya say, dia menjadi orang yang terlihat sangat visioner sih sebenarnya Kartini itu. Lah dia ngapain coba surat-suratan coba, ya kan? Artinya dia menyampaikan gagasan dia, menyampaikan apa yang dia rasa dan apa yang dia pikir. Dan justru kemerdekaan itu nggak ada loh. Banyak gue temukan tidak banyak gue temukan di zaman sekarang. Oh gitu. Kenapa? Karena orang ngelihat kewajaran itu benar. Yang udah biasa, udah wajar, emang udah begitu gitu, dianggap benar, dianggap iya gitu. Jadi kayak gini deh, lo kalau misalnya ditilang polisi, lo bayar nggak? Ya bayar. Itu memang benar. Ya enggak. Enggak, iya kan, tapi itu wajar. Wajar. Dan semua orang udah biasa. Karena biasa. lu mau cepat beres aja. Persis. Jadi dan itu terjadi di banyak hal, termasuk kayak soal integritas. Perempuan itu dilihat dari integritasnya menurut gue. Integritas itu adalah ketika dia melakukan sesuatu ketika orang lain nggak lihat. Contoh paling sederhananya lu jam 2 pagi di lampu merah. Terus lampunya merah nih. Lu terus apa enggak? You have your integrity ketika lu tetap berhenti dan nunggu lampu hijau baru jalan. Padahal sepi. Integritas itu kira-kira perumpamaannya gitu. Lo tetap melakukan sesuatu yang lo anggap benar, yang lo yakin benar meskipun situasinya nggak ada yang lihat. Meskipun nggak ada yang lihat, nggak ada satu orang pun yang lihat gitu, kayak gitu. Nah itu malah justru gue nggak temui bukan nggak gue temui, justru nilai itu yang terabaikan lah gitu di sekarang. Padahal perempuan menurut gue yang penting itu adalah bukan bilang bahwa gue bisa lebih hebat dari laki, karena
semua orang bisa lebih hebat dari semua orang menurut gue gitu. Oh gitu. Semua orang bisa Jadi lebih, perempuan nggak boleh lebih superior dari nggak ada hubungannya. perempuan alfa tetap dia Nah, jadi alfa bagaimana? laki alfa ada, perempuan alfa Betul. ada, laki beta, si perempuan beta juga ada. Artinya dia sebagai manusia aja. Karena yang namanya emansipasi itu adalah ketika dia memperoleh haknya. Nah, kalau gue nih ngelihat perempuan itu adalah bagaimana kita sebagai perempuan, nggak apa-apa kita kan, kita sebagai perempuan itu yang kita bela, yang kita perjuangkan adalah hak sebagai manusia. Ini it's about human rights sih sebetulnya gitu. Kalau kayak udah lo perempuan diem aja nggak usah ngomong, itu sudah melecehkan hak asasi dia. Sebagai perempuan. Sebagai manusia. Oh, sebagai manusia. Manusia. Jadi dia sebagai manusia dia punya hak ngomong kok gitu. Kenapa Tapi perempuan? kan itu sering terjadi, Mbak. Persis. Nah, makanya harus ada yang berjuang untuk itu. Dan gue memperjuangkan itu dengan cara gue. Lewat tulisan. Lewat tulisan, lewat media sosial gue. Makanya gue di media sosial gue tuh gue lebih banyak menggugat pikiran yang dianggap normal sama orang. Misalnya? Bisa kayak gini, kayak orang janjian, terus gue mau pergi kita janjian yuk, kita ngambil kita mau pergi kemana gitu. Ya udah ayo sama gue mau ke situ gitu. Yuk langsung ngajak berangkat. Dia nggak nanya, gue mau apa nggak ke tempat itu, gue bisa apa nggak saat itu ke sana. Nah, yang gue tarik ceritanya adalah kita kadang-kadang abai untuk ngelihat kepentingan orang lain ketika kepentingan orang lain itu berhubungan dengan keputusan yang kita ambil. Nah, itu sering terjadi. Jadi pada saat kita memutuskan sesuatu langsung maupun nggak langsung kena ke orang lain dan kita nggak nganggep itu penting. Yang penting gue bisa. Makanya kenapa kok ini jadi lebih jauh lagi. Makanya kok kenapa kemarin kayak bisa pemilu, buat gue semua orang harus milih. Betul. Kenapa? Karena orang yang lo pilih, ya lo harus memperjuangkan orang yang lo pilih. Begitu orang yang lo pilih itu berkuasa, maka semua keputusan dia kan kena ke lo. Betul. Kena ke kita kan gitu. Sekecil apapun keputusan itu. Demikian juga dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Persis. Jadi milih presiden, milih pasangan sama harus mikirnya. Ada dark moment dalam kehidupan Mbak Cenil. How you melewati itu untuk menjadi sebuah keterangan di kehidupan lainnya. Hidup ini menyenangkan. Jauh lebih banyak orang baik ketimbang orang jahat. Jauh lebih banyak orang yang nyenengin ketimbang orang nyebelin. Betul. Iya kan? Betul. Kalau lu berkumpul dengan orang yang baik dan menyenangkan, ya akan menjadi baik dan menyenangkan. It's about your mindset.